Pertemuan pertama hari ini kita akan membahas pendahuluan yang menceritakan tentang research. Terlebih dahulu kita akan memperhatikan tentang deskripsi mata kuliah seminar kewirausahaan. Mata kuliah ini mempelajari tentang soft skill, hard skill, dan pengalaman praktis dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai calon wirausahawan. Soft skill yang dimaksud diutamakan kepada membangun semangat kewirausahaan melalui pengetahuan tentang metode riset maupun bisnis plan yang berkaitan dengan bidang kewirausahaan yang telah dipelajari selama ini. Untuk hard skill, yang dimaksud adalah semangat jiwa kewirausahaan mahasiswa dalam menghasilkan sebuah dokumen berupa proposal atau laporan penelitian kewirausahaan maupun bisnis plan sesuai format panduan penyusunan dan penulisan tugas akhir edisi revisi 2016, tentunya sesuai dengan bidang kewirausahaan yang diminatinya. Pengalaman praktis yang diperoleh mahasiswa melalui kemampuan menghasilkan dokumen penelitian kewirausahaan atau bisnis plan sesuai minatnya, serta kemampuan untuk memaparkan hasil tulisannya dalam seminar kecil di kelas. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menulis, memperluas wawasan melalui pemaparan hasil tulisannya, serta dapat meningkatkan jiwa kewirausahaannya dalam mempersiapkan dirinya sebagai calon wirausahawan. Manfaat dari mata kuliah seminar kewirausahaan yang pertama, mahasiswa memiliki gambaran sebagai persiapan sebelum menempuh mata kuliah tugas akhir kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkaitkan faktor-faktor kewirausahaan dan aspek-aspek penting dalam bisnis plan atau perencanaan bisnis berdasarkan ide membangun bisnis baru atau pengembangan bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan bisnis plan sesuai dokumen tertulis yang terdapat pada buku panduan, penyusunan, dan penulisan tugas akhir edisi revisi 2016 yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi UK Maranatha. Yang keempat, mahasiswa mampu menyajikan dan memaparkan dokumen tertulisnya melalui seminar kecil di kelas, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu memberikan solusi atas pertanyaan permasalahan yang diajukan peserta seminar, berani mengambil keputusan, serta mempertimbangkan etika dalam penyusunan bisnis plan. Target kompetensi mata kuliah seminar kewirausahaan. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menghasilkan sebuah dokumen perencanaan bisnis berdasarkan pengembangan ide bisnisnya sesuai dengan teori-teori kewirausahaan maupun aspek-aspek manajemen seperti pemasaran, operasional, sumber daya insani, dan keuangan. 2. Memperoleh pengalaman menyusun dan menulis perencanaan bisnis yang baik sebagai persiapan menyusun tugas akhir sesuai sistematika dan ketentuan umum buku panduan penyusunan dan penulisan tugas akhir yang berlaku di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UK Maranatha. 3. Memperoleh pengalaman dalam menyajikan hasil tulisannya
maupun memberikan solusi permasalahan bisnis melalui seminar kecil di kelas. 4. Mampu menganalisis bisnis yang akan atau sedang dirintisnya terkait dengan peluang maupun tren atau kebutuhan pasar. 5. Mampu meningkatkan semangat berbisnis dan mengembangkan jiwa kewirausahaannya melalui perencanaan bisnis yang baik. 6. Mempersiapkan diri sebagai calon wirausahawan yang baik dan berhasil. Teman-teman tentu sudah pernah mendapat metode penelitian. Saya hanya akan sekilas menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian terbagi berdasarkan bidang. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Yang ketiga, berdasarkan metode. Yang keempat, berdasarkan tingkat eksplanasinya. Yang kelima, berdasarkan waktu. Jenis penelitian berdasarkan bidang ada berdasarkan bidang akademis, ada yang berdasarkan bidang sesuai profesinya, dan ada pula bidang institusional. Jenis penelitian berdasarkan tujuan terbagi dua. Yang pertama, riset murni atau yang dikenal dengan basic research. Yang kedua adalah riset terapan atau applied research. Dua riset ini yang kita gunakan di dalam buku panduan penyusunan dan penulisan tugas akhir yang ada di Prodi Manajemen. Jenis penelitian berdasarkan metode ada survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, policy research, action research, evaluasi, sejarah, dan terakhir adalah R&D. Action research merupakan salah satu riset yang terdapat juga dalam buku panduan dan penyusunan tugas akhir yang kita gunakan di Prodi Manajemen. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi terdiri dari deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Jenis penelitian berdasarkan waktu pengambilan data terdiri dari cross-sectional dan longitudinal. Teman-teman, di dalam buku panduan penyusunan dan penulisan tugas akhir yang kita gunakan, di dalamnya terdapat sistematika untuk riset murni atau basic research, untuk riset terapan atau applied research, maupun action research yang kita kenal dengan business plan. Coba saudara jelaskan, apa yang dimaksud dengan basic research atau riset murni, applied research atau riset terapan, dan action research atau yang kita kenal dengan nama business plan. Coba teman-teman berikan masing-masing sebuah contoh untuk penelitian basic research, applied research, dan action research. Jangan lupa kalian tuliskan juga sumbernya. Dari ketiga jenis riset yang kita kenal tadi, silakan teman-teman pikirkan dan tentukan jenis penelitian yang menarik minat teman-teman untuk digunakan sebagai tugas akhir kita nanti. Sebelum kalian menentukan jenis penelitian sebagai tugas akhir kita nanti, yang pertama, pikirkan rencana penelitian Anda sebaik-baiknya. Yang kedua, penelitian Anda
sebaiknya berdasarkan hobi atau keinginan yang ingin diteliti ataupun diterapkan. Yang ketiga, siapkan artikel atau jurnal pendukung rencana penelitian kalian minimal sebanyak 5 buah. Sekian pertemuan kita minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan.